Ada satu kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, tapi pelan-pelan bisa merusak rencana, ambisi, bahkan masa depan kita sendiri. Namanya prokrastinasi atau menunda-nunda. Bukan karena kita pemalas, tapi karena alasan-alasan di baliknya jauh lebih kompleks dari sekedar malas gerak. Dan anehnya, makin kita tahu itu salah, makin kita terjebak di dalamnya. Video kali ini akan membahas 8 alasan kenapa kita sering banget nunda. Bukan buat nyalahin, tapi biar kita bisa kenal pola pikir kita sendiri. Dan di akhir video, kita bakal bahas cara ngatasinnya. 1. Takut gagal. Kadang, kita nggak bener-bener malas. Kita cuma takut. Takut kalau udah capek ngerjain, tapi hasilnya jelek. Takut dinilai, takut ditolak, takut nggak sesuai harapan orang lain, atau harapan diri sendiri. Rasa takut ini nggak selalu kelihatan, tapi dia menyamar jadi kebiasaan menunda. Yang bikin parah, kadang kita lebih milih gagal karena nggak nyoba, daripada gagal karena udah nyoba tapi hasilnya buruk. Karena itu lebih aman. Gagal tanpa usaha bisa dibela, ya emang gak sempat atau belum semangat. Tapi gagal setelah usaha rasanya kayak ditampar kenyataan. Riset dari University of California menyebutkan bahwa rasa takut gagal ini bisa bikin seseorang memilih untuk menghindari tugas sepenuhnya. Otak kita lebih memilih kenyamanan jangka pendek daripada risiko ketidaknyamanan jangka panjang. Walaupun itu artinya kita nggak berkembang. 2. Tugasnya terlalu besar, bingung mulainya. Pernah lihat tumpukan baju kotor yang udah numpuk seminggu? Kita tahu harus nyuci, tapi saking banyaknya, kita malah ngeluh duluan. Begitu juga dengan tugas yang kelihatannya terlalu besar. Proyek magang, revisi jurnal, atau deadline paper. Karena kelihatan segunung, kita malah diam. Bukannya mulai nyicil, kita justru mikir, mulainya dari mana ya? Otak kita gak suka hal yang kabur dan gak jelas. Tugas yang besar tanpa panduan itu rasanya kayak disuruh masak Krabby Patty, tapi gak dikasih resep rahasianya. Ya, bingung dong. Bukannya mulai, kita malah nyari pelarian yang lebih gampang. Scroll sosmed sambil rebahan, berharap inspirasi datang sendiri. Padahal, begitu kita mulai dari hal yang paling kecil, nulis satu paragraf, atau buka dokumen aja, biasanya semuanya mulai jalan pelan-pelan. Tapi karena kita nunggu kejelasan total dan kondisi ideal, kita malah stuck terlalu lama di titik nol. 3. Perfeksionis terselubung. Perfeksionis itu gak selalu yang rapi, niat, dan ambisius. Kadang justru yang paling sering nunda. Karena mereka pengen semuanya sempurna, gak mau asal-asalan. Harus pas, harus bagus, harus ideal. Masalahnya, hidup gak pernah ideal, dan perfeksionis sering kali nyangka nunda itu bagian dari strategi. Bentar, gue mau kumpulin ide dulu. Kayaknya gue belum siap. Ini kurang bagus, nanti reset lagi deh. Tapi yang ditunggu gak dateng-dateng. Akhirnya, kerjaan mepet deadline, dikerjain buru-buru, dan hasilnya jauh dari ekspektasi. Ironisnya, perfeksionis kayak gini sering marah dan nyesel ke diri sendiri. Menurut penelitian dari Psychological Bulletin, perfeksionisme bisa memicu prokrastinasi karena ada standar tinggi yang gak realistis. Standar itu malah bikin orang takut buat memulai. Karena apapun yang dikerjakan, pasti mereka merasa kurang. 4. Terlalu banyak distraksi. Di zaman sekarang, kita sulit banget buat mempertahankan fokus. Coba aja buka laptop. Niat awalnya ngerjain tugas, tapi baru 5 menit, bosen, langsung cek HP,
buka sosmed, scroll FYP. Tahu-tahu 2 jam lewat, dan dokumen tugas masih kosong. Distraksi kecil itu kayak semut. Kecil, tapi kalau satu datang, yang lain ngikut. Dan tahu nggak, tiap kali kita terdistraksi, otak butuh waktu sekitar 23 menit buat balik fokus penuh. Menurut riset dari Gloria Mark University of California, rata-rata pekerja kantoran sekarang cuma bisa fokus 3 menit sebelum terdistraksi. Dan Gen Z bahkan lebih pendek lagi. Gak heran kalau banyak yang merasa nggak produktif, padahal sibuk seharian. Kita nggak bener-bener males, kita cuma kepecah kemana-mana. Dan multitasking itu sayangnya nggak seefektif yang kita kira. 5. Night owl atau produktif pada malam hari. Ada yang bilang malam itu waktu paling damai. Udara lebih sejuk, suasana lebih hening, dan gak ada gangguan dari dunia luar. Buat banyak orang, terutama pelajar yang dari pagi sampai sore udah disibukkan sekolah, malam memang jadi satu-satunya waktu yang tersedia untuk fokus ngerjain PR. Dan gak ada yang salah dengan itu. Tapi yang sering jadi masalah adalah ketika kita mulai pakai alasan night owl sebagai tameng buat menunda-nunda. Siangnya scroll HP, sore main game, terus bilang ke diri sendiri, tenang aja, nanti malam gue kejar semua. Tapi kenyataannya, begitu malam tiba, badan udah capek, mata berat, dan akhirnya bilang, ya udah deh, subuh aja. Dan besoknya, ulang lagi pola yang sama. Jadi bukan masalah lo ngerjainnya malam, atau subuh, atau jam berapapun. Yang jadi masalah adalah, kenapa lo terus-terusan nunda sampai ke waktu itu? Apa karena lo emang fokusnya muncul di malam hari, atau karena lo terbiasa menunggu sampai waktu hampir habis? 6. Pernah nunda, dan ternyata hasilnya bagus. Kadang kita menyimpan satu pengalaman keberuntungan yang membekas banget. Misalnya, waktu itu lo ngerjain tugas mepet jam 11 malam, padahal deadline-nya jam 12. Semua serba buru-buru. Tapi entah kenapa, hasilnya justru bagus banget. Nilainya tinggi, bahkan dosen atau guru lo sempat muji. Dan sejak saat itu, lo mulai percaya satu hal. Nunda itu gak apa-apa. Tahu waktu itu aja bisa. Terus lo ulang lagi, nunda lagi, kejar tayang lagi, dan hasilnya mungkin masih oke, mungkin juga mulai kelihatan berantakan. Tapi karena lo udah punya satu memori keberhasilan itu, lo jadi terus-terusan pakai itu sebagai pembenaran. Padahal kalau dipikir-pikir, itu cuma satu momen dari sekian banyak. Satu keberuntungan dari sekian kegagalan kecil yang mulai lo anggap bisa. Kita lupa, waktu itu bisa berhasil bukan karena nundanya, tapi karena kita tetap maksain diri buat nyelesain walau udah mepet. Dan ironisnya, semakin sering kita mengandalkan keberuntungan itu, semakin kaku standar kita terhadap diri sendiri. Kita hanya ngasih waktu buat bertahan, bukan berkembang. Dan gimana kalau tiba-tiba terjadi apa-apa sama laptop lo atau tugas lo? 7. Self-doubt. Takut nggak bisa, jadi nggak mulai. Kadang masalah kita bukan males, tapi takut. Bukan takut capek, tapi takut gagal. Takut kalau hasilnya jelek. Takut kalau udah dicoba, tapi ternyata kita nggak sepintar yang orang kira. Jadi kita milih buat nggak mulai. Kita bilang ke diri sendiri, nanti aja, lagi nggak mood. Atau, tunggu waktunya pas. Padahal sebenarnya, kita lagi ngulur waktu dari kemungkinan kecewa. Kita lebih nyaman gagal karena nggak nyoba maksimal daripada gagal setelah usaha penuh. Karena kalau kita udah coba habis-habisan dan masih gagal, rasanya kayak bukti bahwa kita memang nggak cukup baik. Makanya, kita milih nunda. Tapi sayangnya, strategi ini cuma ngasih ilusi aman. Yang terjadi justru kita stuck. Kita nggak berkembang. Kita nggak pernah ngelihat potensi sejati kita.
Karena kita nggak pernah kasih diri kesempatan buat tampil 100%. Dan semakin sering kita nunda karena takut gagal, semakin kuat keyakinan bahwa kita memang nggak bisa. 8. Nggak punya deadline atau deadline-nya terlalu lama. Pernah nggak sih ngerasa punya waktu sepanjang tahun buat ngerjain sesuatu, tapi akhirnya malah nggak jadi-jadi? Ini jebakan yang lebih licin dari yang kita kira. Ketika tugas nggak punya deadline yang jelas atau deadline-nya terlalu jauh, tanpa tekanan waktu, otak kita ngira tugas itu nggak penting. Padahal penting. Tapi karena nggak ada rasa terburu-buru, kita jadi ngerasa masih punya waktu. Dan akhirnya, terus nyimpen kerjaan itu di pojokan pikiran. Ibarat mau nyiram tanaman, tapi bilang, masih seger kok, nanti aja. Besoknya, daunnya mulai layu, lusa, layu semua. Kita cuma baru sadar pentingnya waktu setelah semuanya ketinggalan. Dalam psikologi, ini disebut temporal discounting, kecenderungan otak manusia untuk lebih menghargai imbalan atau rasa nyaman jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Jadi, istirahat 10 menit sekarang terasa lebih bernilai daripada menyelesaikan skripsi yang deadline-nya 3 bulan lagi. Padahal, makin lama waktu yang kita punya, makin besar kemungkinan kita buat menunda. Riset dari Journal of Consumer Research 2010 menunjukkan bahwa orang cenderung lebih produktif saat diberi deadline yang lebih dekat dan spesifik. Deadline yang terlalu longgar justru bikin orang jadi kurang termotivasi. Dan seringkali, tugas-tugas tanpa deadline justru yang paling penting. Contohnya, nulis buku, bikin portofolio, cari beasiswa, bangun bisnis kecil, mulai olahraga, atau belajar skill baru. Semua itu nggak ada yang maksa kita, nggak ada guru, nggak ada nilai. Cuma kita yang bisa ngatur. Tapi justru karena itu, kita sering gak gerak. Kita semua pernah ada di fase itu. Duduk diam, tugas numpuk, waktu jalan terus. Tapi tangan gak juga bergerak. Rasanya kayak ada kabut di kepala. Ada yang bilang kita malas, tapi ternyata setelah ditelusuri, alasan dibalik prokrastinasi itu jauh lebih dalam dari sekedar nggak niat. Dan justru disitulah pintunya terbuka. Kalau kita tahu alasan kenapa kita nunda, kita juga punya jalan untuk keluar dari situ. Kalau lo takut gagal, inget ini. Kegagalan bukan tanda akhir, tapi bukti bahwa lo lagi nyoba. Gagal itu bagian dari proses, bukan identitas lo. Mulai dari langkah kecil, bukan hasil sempurna. Kalau lo bingung mulai dari mana karena tugasnya kebesaran, pecah jadi bagian kecil. Jangan kejar selesai, kejar mulai. 1 paragraf, 1 soal, 1 menit, itu udah cukup buat hari ini. Kalau lo perfeksionis diam-diam, kasih ruang buat karya yang jelek. Jelek bukan lawan dari bagus, tapi jembatan ke arah sana. Kalau distraksinya terlalu banyak, sadari ini. Fokus bukan soal niat doang, tapi soal desain. Rapikan meja, matikan notifikasi, kasih timer. Fokus butuh ruang, bukan tekanan. Kalau lo merasa lebih produktif pada malam hari, itu oke. Tapi jangan jadikan malam sebagai pelarian. Malam bukan tempat sembunyi dari rasa malas di siang atau sore hari. Kalau memang waktu produktif lo di malam hari, pastikan itu pilihan, bukan akibat dari penundaan terus-menerus. Kalau lo pernah nunda dan hasilnya bagus, jangan tertipu. Sekali hoki bukan berarti strategi. Otak kita gampang dibohongi oleh satu keberhasilan, dan lupa tekanan mental yang menyertainya. Kalau lo sering ragu sama diri sendiri, berhenti mikir, lo harus percaya diri dulu baru mulai. Aksi datang dulu, kepercayaan diri nyusul. Dan kalau lo nggak punya deadline atau deadline-nya terlalu lama, bikin deadline palsu, kasih alarm, suruh temen nagih,
Karena otak kita cuma kerja kalau ada batas waktu yang jelas. Kepastian itu bukan musuh kreativitas, tapi jalannya. Ya udah, gitu aja dari gue. Selamat mengerjakan tugas. Semangat!